Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Faiz Azim. NIM saya 2406096. Saya dari kelas 1B keperawatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang cairan dan elektrolit. Distribusi cairan tubuh yaitu cairan tubuh 60% dibagi menjadi dua. Yang pertama cairan intraseluler 40% dan cairan ekstraseluler 20%. Cairan ekstraseluler 20% itu dapat menjadi dua bagian. Yang pertama cairan interstisial 15% sama plasma darah 5%. Cairan ekstrasel terdiri dari cairan interstisial atau CIS dan cairan intravaskular. Cairan interstisial mengisi ruangan yang berbeda di antara sebagian besar sel tubuh dan menyusun jumlah besar lingkungan cairan tubuh. Sekitar 15% berat tubuh merupakan cairan interstisial. Cairan intravaskular terdiri dari plasma bagian cairan limfe yang mengandung air dan tidak berwarna, dan darah yang mengandung suspensi leukosit, eritsosit, dan trombosit. Plasma menyusun 5% berat tubuh. Ini adalah tabel-tabel tentang cairan. Cairan intrasel adalah cairan di dalam membran sel yang berisi substansi terlarut atau solut yang penting untuk keseimbangan cairan dan elektrolit serta untuk metabolisme. Cairan intrasel membentuk 40% berat tubuh. Kompartemen cairan intrasel memiliki banyak solut, zat terlarut yang sama dengan cairan yang berbeda yang berada di ruang ekstrasel. Namun, proporsi substansi tersebut berbeda. Misalnya, proporsi kalium lebih besar di dalam cairan intrasel daripada dalam cairan ekstrasel. Komposisi cairan tubuh. Cairan yang bersirkulasi di seluruh tubuh di dalam ruang cairan intrasel dan ekstrasel mengandung elektrolit, mineral, dan sel. Elektrolit merupakan sebuah unsur atau senyawa yang jika melebur atau larut di dalam air atau pelarut lain akan pecah menjadi ion dan mampu membawa muatan listrik. Di sini ada komposisi cairan tubuh. Komposisi cairan tubuh elektrolit yang memiliki muatan positif disebut kation, sedangkan elektrolit yang memiliki muatan negatif disebut anion. Di sini ada daftar nama dan rumus kation dan anion yang bisa kita lihat. Ada 30 daftar nama dan rumus kation dan anion. Selanjutnya ada pergerakan cairan tubuh. Cairan tubuh dan elektrolit berpindah melalui difusi, osmosis, dan transportasi aktif atau filtrasi. Di sini dijelaskan ada difusi. Apa sih itu difusi? Difusi adalah proses ketika materi padat, partikel seperti gula di dalam cairan berpindah dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah, sehingga distribusi partikel di dalam cairan menjadi merata atau partikel akan melewati membran sel yang permeable terhadap substansi tersebut. Di sini yang menjelaskan tentang osmosis. Osmosis adalah perpindahan pelarut murni seperti air melalui membran semi-permeable yang berpindah dari larutan yang memiliki konsentrasi solut rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi solut tinggi. Yang terakhir ada filtrasi. Filtrasi adalah suatu proses perpindahan air dan substansi yang dapat larut secara bersamaan sebagai respon terhadap adanya tekanan cairan. Di sini ada tabel-tabel yang menjelaskan jenis larutan. Saya akan menjelaskan jenis larutan isotonik. Isotonik adalah larutan dengan osmolalitas yang sama dengan plasma.
Contohnya salin normal 0,9% atau Lachner-Ringer. Hipotonik. Hipotonik yaitu larutan dengan konsentrasi solut lebih rendah dari plasma. Salin 0,45%, salin 0,33% dan dextrosa 2,5%. Yang terakhir ada hipertonik, yaitu larutan dengan konsentrasi solut lebih tinggi dari plasma. Contohnya dextrosa 5% di dalam salin 0,45%, yaitu dextrosa 5% di dalam salin normal. Yang ketiga dextrosa 5% di dalam Lachner-Ringer, dan terakhir salin 3%. Di sini ada pengaturan cairan tubuh. Asupan cairan terutama diatur melalui mekanisme rasa haus. Pusat pengendalian rasa haus berada di dalam hipotalamus di otak. Stimulus fisiologis utama terhadap pusat rasa haus adalah peningkatan konsentrasi plasma dan penurunan volume darah. Terus ada lagi, yaitu air dapat diperoleh dari asupan makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daging, serta dari oksidasi bahan makanan selama proses pencernaan. Sekitar 220 mili air juga diproduksi setiap hari selama metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak berlangsung. Itu dengan kata Weldy 1992. Terakhir adalah asupan cairan melalui mulut atau oral dimungkinkan jika kondisi individu sadar. Terus bayi, klien yang mengalami kerusakan neurologis atau psikologis, beberapa lansia dan klien restrained tidak dapat merasakan atau merespons mekanisme rasa haus yang terjadi pada diri mereka. Akibatnya, mereka berisiko mengalami dehidrasi. Di sini ada haluaran cairan. Cairan terutama dikeluarkan melalui ginjal dan saluran gastrointestinal. Pada orang dewasa, ginjal setiap menit menerima sekitar 125 mili plasma untuk disaring dan memproduksi urin sekitar 60 mili. 40 sampai 80 mili gitu. Dalam setiap jam atau totalnya sekitar 1,5 liter dalam satu hari, yaitu dari Horn et al. 1990. Jumlah urin yang diproduksi ginjal dipengaruhi oleh hormon antidiuretik, hormon ADH dan aldosteron. Hormon-hormon ini mempengaruhi ekskresi air, natrium, serta distimulasi oleh perubahan volume darah. Di sini saya menjelaskan kehilangan air. Kehilangan air melalui kulit terutama diatur oleh sistem saraf simpatis yang mengaktifkan kelenjar keringat. Simulasi kelenjar keringat dapat dihasilkan dari olahraga otot, peningkatan suhu lingkungan, dan peningkatan aktivitas metabolik seperti yang terjadi pada saat seseorang mengalami demam atau febris. Kehilangan air juga tak kasat mata terjadi terus-menerus dan tidak dapat dirasakan oleh individu. Rata-rata hilangnya air yang tidak terasa dari kulit orang dewasa ini sekitar 6 mili atau kilogram 24 jam. Kehilangan air kasat mata terjadi melalui keringat yang berlebihan dan dapat dirasakan oleh individu. SWL dapat mencapai 1000 mili atau lebih dalam 24 jam bergantung pada latihan fisik dan suhu tubuh serta suhu lingkungan. Kehilangan air juga hormon utama yang memengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit adalah ADH dan aldosteron. Keadaan kekurangan air akan meningkatkan osmolalitas darah, dan keadaan ini akan direspon oleh kelenjar hipofisis dengan melepaskan ADH.
ADH akan menurunkan produksi urin dengan cara meningkatkan reabsorpsi air oleh tubulus ginjal. Bisa kita lihat di tabel samping. Yang di atas itu adalah ADH tidak disekresi produk urin banyak ya. Yang ke bawah itu ADH disekresi darah pekat. Hormon. Saya akan menjelaskan tentang hormon. Selama periode sementara kekurangan volume cairan, seperti yang terjadi pada muntah dan diare atau perdarahan, jumlah ADH di dalam darah meningkat. Akibatnya, reabsorpsi air oleh tubulus ginjal meningkat dan air akan dikembalikan ke dalam volume darah sirkulasi darah. Dengan demikian, haluaran urin akan berkurang sebagai respon terhadap kerja hormon ADH ini. Pengaturan elektrolit. Kation utama yakni natrium, kalium, kalsium, dan magnesium terdapat di dalam cairan ekstrasel dan intrasel. Kerja ion-ion ini mempengaruhi transmisi neurokimia dan transmisi neuromuskular yang mempengaruhi fungsi otot, irama, dan kontraktilitas jantung. Alam perasaan atau yang bisa kita bilang mood dan perilaku serta fungsi saluran pencernaan juga proses-proses yang lain. Dan di samping itu adalah tabel rumus kimia dan nama kationnya. Lanjut, kation. Pengaturan natrium. Natrium merupakan kation yang paling banyak jumlahnya dalam cairan ekstrasel. Ion natrium terlibat dalam mempertahankan keseimbangan air, transmisi impuls saraf, dan melakukan kontraksi otot. Nilai laboratorium normal untuk natrium serum adalah 135 sampai 145 liter. Natrium diatur oleh asupan garam, aldosteron, dan haluaran urin. Sumber utama natrium adalah garam dapur, daging yang telah diolah, makanan ringan, dan makanan kaleng. Individu yang memiliki fungsi renal yang normal dapat meningkatkan ekskresi natrium dalam urinnya guna mempertahankan kadar natrium serum tetap berada dalam batas normal. Kalium. Apa sih kalium? Kalium merupakan kation intrasel utama yang mengatur eksitabilitas rangsangan, neuromuskular, dan kontraksi otot. Sumber kalium terdapat pada gandum utuh, daging, polong-polongan, buah-buahan, dan sayur mayur. Kalium dibutuhkan untuk membentukkan glikogen, sintesis protein, dan upaya memperbaiki keseimbangan asam basa. Nilai laboratorium normal kalium serum adalah 3,5 sampai 5,3 liter. Kalium seiring dengan peningkatan sekresi aldosteron, kalium yang diekskresikan melalui urin akan lebih banyak sehingga kadar kalium serum menurun. Mekanisme pengaturan lain adalah dengan pertukaran ion kalium dengan ion natrium di tubulus ginjal. Apabila natrium dipertahankan, maka kalium akan diekskresi. Kalsium. Terdapat banyak kalsium di dalam tubuh. Tubuh membutuhkan kalsium untuk integritas dan struktur membran sel, konduksi jantung yang adekuat, koagulasi, pembekuan darah, pertumbuhan dan pembentukan tulang, dan relaksasi otot. Berikut adalah bentuk-bentuk kalsium yang terdapat di dalam cairan tubuh. Yang pertama, terionisasi 4,5 mg atau 100 ml.
Tidak dapat berdifusi yang merupakan kalsium kompleks terhadap anion protein 5 gram 5 mg atau 100 ml. Garam yang ketiga adalah garam kalsium seperti kalsium sitrat dan kalsium fosfat 1 mg atau 100 ml. Nilai laboratorium normal kalsium serum yang terionisasi dalam tubuh adalah 4-5 liter. Kalsium yang berada di dalam cairan tubuh memiliki persentase yang kecil dari total kalsium tubuh. Sebagian besar kalsium terdapat di dalam tulang dan gigi. Kalsium di dalam cairan ekstrasel diatur melalui kerja kelenjar paratiroid dan tiroid. Hormon paratiroid (PTH) mengontrol keseimbangan kalsium tulang, absorpsi kalsium di gastrointestinal, dan ekskresi kalsium di ginjal. Tirokalsitonin dari kelenjar tiroid juga memiliki peranan kecil dalam menentukan kadar kalsium dalam serum, yakni dengan menghambat pelepasan kalsium dari tulang. Magnesium merupakan kation terpenting kedua di dalam cairan intrasel yang sangat penting untuk aktivitas enzim, neurokimia, dan eksitabilitas otot. Nilai laboratorium normal magnesium serum adalah 1,5 sampai 2,5 liter. Magnesium terutama diekskresi melalui mekanisme ginjal. Perubahan kadar magnesium sering dihubungkan dengan penyakit yang serius dan menghasilkan gejala-gejala yang mencerminkan adanya perubahan fungsi neuromuskular dan kardiovaskular. Anion ditemukan di ruang intrasel dan ekstrasel. Anion memengaruhi keseimbangan dan fungsi cairan elektrolit dan asam basa. Klorida ditemukan di dalam cairan ekstrasel dan intrasel. Nilai keseimbangan klorida dipertahankan melalui asupan makanan dan ekskresi serta reabsorpsi renal. Nilai laboratorium normal untuk klorida serum adalah 100 sampai 106 liter. Klorida diatur melalui ginjal ya. Di sana ada bikarbonat. Bikarbonat apa sih? Bikarbonat adalah buffer dasar kimia yang utama di dalam tubuh. Ion bikarbonat ditemukan dalam cairan ekstrasel dan intrasel. Nilai laboratorium normal dari bikarbonat arteri berkisar antara 22 sampai 26 liter. Di dalam darah vena, bikarbonat diukur melalui kandungan karbon dioksida dan nilai normal bikarbonat untuk orang dewasa adalah 24 sampai 30 liter. Bikarbonat diatur oleh ginjal. Ion bikarbonat sangat penting berperan dalam keseimbangan asam basa. Fosfat merupakan anion buffer dalam cairan intrasel dan ekstrasel. Fosfat dan kalsium membantu mengembangkan dan memelihara tulang dan gigi. Nilai laboratorium normal fosfat serum adalah 2,5 sampai 4,5 mg atau 100 ml. Fosfat juga meningkatkan kerja neuromuskular normal, berpartisipasi dalam metabolisme karbohidrat, dan membantu pengaturan asam basa. Konsentrasi fosfat serum diatur oleh ginjal, hormon paratiroid, dan vitamin D teraktivasi. Fosfat secara normal diabsorpsi melalui saluran gastrointestinal. Keseimbangan asam basa. Konsentrasi ion hidrogen di dalam cairan tubuh dinyatakan sebagai nilai pH merupakan skala untuk mengukur keasaman atau
alkalinitas bersifat basa atau cairan. Nilai pH 7 berarti netral, nilai di bawah 7 berarti asam, dan nilai di atas 7 berarti basa. Peningkatan jumlah ion hidrogen di dalam aliran darah akan meningkatkan komponen asam sehingga nilai pH menurun. Rentang nilai laboratorium pH arteri normal adalah 7,35 sampai 7,45. Paru-paru. Buffer fisiologis di dalam tubuh adalah paru-paru dan ginjal. Paru-paru dapat beradaptasi dengan cepat terhadap adanya ketidakseimbangan asam basa. Pada kenyataannya, paru-paru dapat melakukan upaya untuk mengembalikan pH ke nilai normal sebelum buffer biologis dan melakukannya. Ion hidrogen dan karbon dioksida biasanya memberikan stimulus untuk pernapasan. Karbon dioksida berkombinasi dengan air di dalam darah untuk membentuk asam karbonat yang membantu meningkatkan komponen asam dan menyimbangkan kelebihan basa. Apabila terjadi kelebihan asam, frekuensi pernapasan ditingkatkan dan paru-paru mengekskresi karbon dioksida dalam jumlah yang lebih besar. Ginjal. Ginjal terbagi menjadi 3. Yang pertama ginjal. Yang pertama, ginjal dapat membutuhkan beberapa jam saat beberapa hari untuk mengatur gangguan asam basa. 2. Ginjal menggunakan 3 mekanisme untuk mengatur konsentrasi ion hidrogen. Dan 3. Ginjal dapat mengabsorpsi bikarbonat selama terjadi kelebihan asam dan mengekskresikannya selama terjadi kekurangan asam. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.